Kamu gak seharusnya ada lagi di depan mata aku. Kamu ingat janji yang udah kamu buat untuk selalu mencintai aku dan selalu bersama aku? Semuanya udah kosong. Aku gak pernah ucapin kata-kata itu. Aku gak ngerti apa maksud kamu, Kak. Karena semua rasa yang aku punya buat kamu udah gak ada. Ya tapi apa yang aku lakuin sampai kamu segini bencinya sama aku? Halo Bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas film London Love Story. Film ini menceritakan tentang kisah sepasang kekasih yang dimana salah satu dari mereka menyimpan luka hati yang sangat amat mendalam, sehingga membuat hubungan mereka akhirnya menggantung tanpa kejelasan yang berarti, tiba-tiba meninggalkan jejak. Kemudian setelah 1 tahun berlalu, pada akhirnya terbongkar karena selama ini hubungan mereka hanya disebabkan kesalahpahaman semata, yang diakibatkan kurangnya berkomunikasi terhadap permasalahan di dalam hubungannya. Maka atas kelabilan percintaan mereka itu, akankah bisa bersatu kembali menjalin asmara seperti dahulu? Dan bagaimanakah perjuangan mereka? Ingat, video ini mengandung spoiler, oke? Gak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film dimulai. Pada malam hari di kota London, terdapat seorang mahasiswa yang bernama Dave, yang dimana saat itu ia tengah bersenang-senang pesta ulang tahun di sebuah bar bersama teman-temannya. Kemudian setelah itu, ketika hendak pulang, tanpa sengaja ia melihat adanya seorang gadis yang bernama Adele tengah melakukan niatnya untuk bunuh diri. Sontak ia pun langsung bergegas menggagalkan rencana bunuh dirinya tersebut. Sehingga karena masih syok, Dave terpaksa membawanya bermalam di apartemennya. Lalu setelah beberapa jam kemudian, ketika Dave pulang kuliah, ia terheran-heran ternyata Adele malah menyambutnya di depan pintu, bahkan juga bertingkah so asik. Apalagi ditambah seisi ruangannya yang sangat amat berantakan akibat ulahnya yang tidak sopan serta jorok. Sehingga karena dinilai tidak tahu diri, ia langsung meminta Adele segera pergi dari apartemennya secepat mungkin sembari memberikannya pegangan. Sementara di sisi lain, seorang mahasiswi yang bernama Karamel yang disapa Kara tersebut tengah bergegas pergi ke tempat kerjanya di restoran pizza. Saat itu ia berjalan sembari teleponan sama ibunya, meminta agar anaknya tersebut membaca surat dari seseorang yang pernah mencintainya dari 1 tahun yang lalu. Akan tetapi Kara malah tidak menanggapi perkataan ibunya itu, lebih memilih tidak peduli. Namun singkat cerita, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang pria yang bernama Bima, yang dimana saat itu sepertinya ia sedang jatuh cinta terhadap Karamel. Sehingga karena tingkahnya itu merasa mengganggunya saat bekerja, maka Bima pun janjian sama Kara agar nantinya mereka ketemuan di suatu tempat untuk mengobrol. Lalu setelah itu akhirnya mereka pun jadi ketemuan di pinggir jalan. Akan tetapi ternyata Bima juga mengajak gadis lain yang ternyata itu adalah Adele, sahabat baiknya. Lantas kemudian setelah itu mereka bertiga pun bersenang-senang bersama hampir sepanjang hari. Lalu karena hari sudah menginjak sore, maka Kara pun berpamitan kepada mereka berdua untuk pulang. Akan tetapi tanpa sadar saat di tengah perjalanan, ia malah berpapasan dengan seorang pria yang tiba-tiba menyapanya. Dan ternyata itu adalah temannya Dave. Sehingga pria tersebut seketika langsung saja bertamu ke apartemennya Dave untuk memberitahu tentang keberadaan Kara di London. Lantas usut punya usut, ternyata dahulu mereka adalah pasangan kekasih yang berawal bertemu sewaktu liburan di Bali. Namun akan tetapi nasib cinta mereka begitu rumit. Tiba-tiba renggang tanpa sebab akibat Kara merasa sakit hati dan lebih memilih meninggalkan jejak. Tentunya hal itu membuat Dave merasa bingung apa yang sebenarnya terjadi pada hubungannya. Sehingga sampai saat ini ia pun tidak mendapatkan jawabannya. Maka dari itu selama 1 tahun tersebut, ia sibuk mencari keberadaan Kara meskipun dibantu oleh temannya sendiri. Namun sekarang kini mereka sudah menemukan titik terangnya. Akan tetapi karena saat itu ada Adele,
Seketika jiwa keponya meronta-ronta ingin mengetahui siapakah gadis yang dicari-cari oleh mereka berdua. Sehingga Adele pun diam-diam tangannya geratak membuka laci Dave untuk mencari info lebih lanjut. Lalu di keesokan harinya, saat berada di tengah kota, tiba-tiba Kara mendengarkan lagu kenangannya bersama Dave yang diputar di lokasi tersebut. Sehingga dengan kebetulan saat itu ada Dave yang sedang menghayati sembari mengingat mereka ketika lagi bersama. Namun akan tetapi setelah Kara menyadari ada Dave di belakangnya, seketika malah menghindar melarikan diri. Sehingga tentunya Dave tidak membuang kesempatan itu, langsung mengejar Kara untuk meminta kejelasan tentang hubungan mereka. Akan tetapi nasib sial menimpa dirinya, malah tertabrak mobil hingga pingsan tak berdaya. Maka setelah kejadian itu, tiba-tiba Adele menghampiri Kara yang sedang merenung memberikannya sebuah berkas, yang dimana berkas tersebut berisikan kenangannya bersama Dave. Sebab Adele telah berhasil mengetahuinya bahwa gadis yang dicari Dave itu adalah dirinya. Tentu hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa foto mesra mereka di lacinya Dave. Bahkan juga Adele menemukan kaset musik yang diduga berisikan lagu kesukaan mereka berdua. Sehingga ia pun langsung berinisiatif meminta bantuan Bima untuk mempertemukan mereka kembali di suatu tempat. Alhasil di tempat lokasi itulah Adele dan Bima memutarkan lagu kesukaan mereka tersebut dengan sengaja. Namun akan tetapi Kara malah tidak suka atas perbuatannya itu, sehingga meminta agar Adele tidak usah ikut campur tentang perasaannya. Maka Adele pun menyarankan Kara agar menyelesaikan masalahnya tersebut secara empat mata dengan Dave, supaya bisa menemukan jalan keluarnya bagaimanapun. Lalu seketika itu Kara langsung pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya, yang dimana saat itu ia mengalami keadaan yang cukup serius. Sehingga Kara langsung meminta maaf sambil mencium keningnya. Lantas ia pun seketika menangis sejadi-jadinya, merasa amat sangat menyesal selama ini telah menyia-nyiakan. Lalu pada seminggu kemudian ternyata kondisinya Dave semakin memburuk, sehingga dokter meminta persetujuannya tersebut untuk mencabut alat bantu pernapasannya. Maka tentunya ia menolak secara tegas dan langsung melarikan diri ke ruangannya Dave, memohon agar cintanya itu cepat kembali sadar. Namun tiba-tiba Dave mendengarkan ocehan Kara dan langsung membuka matanya. Akan tetapi di selang itu terdapat seorang gadis datang menjenguknya, yang diyakini adalah adiknya Dave yang bernama Riana. Lantas Dave akhirnya menyempatkan pada waktu itu untuk meminta penjelasan dari Kara mengapa dirinya bisa tiba-tiba menghilang selama 1 tahun. Maka Kara menjelaskan bahwa alasannya menghilang karena pada waktu itu ia kaget melihat adanya seorang gadis yang mendekatinya, sehingga Kara meyakini gadis tersebut adalah calon istrinya, karena ia mendengar pembicaraan mereka berdua tentang pernikahan. Lantas seketika Dave klarifikasi bahwa Kara hanyalah salah paham. Karena itu ia tidak melihatnya apa yang sebenarnya terjadi. Pada waktu itu Dave benar-benar menolak ajakannya untuk menikah karena cintanya itu hasil comblangan dari kedua orang tuanya. Lantas sebagai seorang laki-laki ia berhak menentukan calon istrinya sendiri, yaitu Kara. Lalu pada akhirnya mereka pun saling mengerti tentang apa yang telah terjadi, sehingga mereka pun bisa bersatu kembali menjalani hubungannya seperti dahulu di London. Dan film pun berakhir. Jadi itulah bre, jika memiliki permasalahan dalam hubungan, lebih baik dibicarakan secara empat mata agar nantinya bisa menemukan jalan keluar. Maka janganlah seperti Karamel, ketika ada masalah yang membuatnya sakit hati, ia malah lebih memilih pergi untuk menghindar. Apalagi ia sendiri juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, melainkan hanya melihatnya saja. Hasil tindakannya itu tidak memberikan waktu untuk Dave menjelaskan di mana letak kesalahannya. Tentunya ia sendiri juga bingung atas sikap Kara yang tiba-tiba menghilang di telan bumi. Seandainya jika Kara tidak seperti itu, mungkin saja hubungan mereka akan menjadi jauh lebih baik lagi.
Bagi kalian yang ingin menontonnya silakan ditonton saja bre, oke? Gua juga udah upload beberapa video di channel ini. Silakan dicek dan ditonton juga bre. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video baru dari gua ya. Oke, bye.